Shalom. Shalom, selamat malam. Selamat mempersiapkan diri untuk hari yang diberkati pada esok hari. Malam ini adalah malam persiapan untuk kita mempersiapkan segalanya, terlebih apa yang menjadi kelengkapan kita pada esok, untuk kita datang di rumah Tuhan, untuk kita datang beribadah, berdoa. Oleh sebab itu, Bapak Pendeta akan berdoa buat hari esok yang diberkati. Bapak Pendeta akan berdoa buat saudara-saudara yang memiliki pergumulan. Ada banyak sekali yang meminta Bapak Pendeta dalam minggu ini untuk ibadah live kesembuhan. Namun karena waktu Bapak Pendeta terus diisi dengan jadwal tatap muka, sehingga sedikit agak tertunda. Namun ibadah live kesembuhan nanti akan diadakan pada hari Minggu ya, atau besok, bisa juga lewat live streaming, bisa juga secara tatap muka. Dan live streaming selanjutnya adalah hari yang akan nanti diinformasikan. Kita bernyanyi bersama-sama, haleluya. Shalom kepada kita semua, Begion, Apunae, harapan shalom. Mari kita bernyanyi ya. Shalom Lestari. Haleluya. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Dari awal sekali lagi mari kita sama-sama untuk bernyanyi. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita bernyanyi dari awal, mari sama-sama kita bernyanyi. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
kuasamu bekerja. Sekali lagi, Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu berdoa kepadamu di mana malam ini adalah malam persiapan bagi semua kami umat-umat yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Besok adalah hari yang telah dikuduskan dan kami mau menyambut hari esok dengan penuh sukacita. Berkatilah ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan dimanapun, di tempat manapun, dan kiranya kuasa-Mu selalu dinyatakan lewat para pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu di dunia ini. Nyatakanlah kuasa mujizat, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah orang kusta, bebaskanlah mereka yang telah diikat oleh kegelapan. Dimanapun pada esok hari ibadah dilaksanakan, baik di desa-desa, di pelosok, di kota, di kabupaten, di tengah-tengah kota, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung bumi sampai ujung bumi, Tuhan Engkau yang memberkati, dan Engkau yang memberkati semua umat-umat-Mu. Berkati mereka semua Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa sebentar lagi bagi yang ikut bersama-sama berdoa, beribadah kepada Allah lewat live streaming, yang nanti hamba akan sampaikan kepada Tuhan satu persatu nama mereka. Kiranya Tuhan yang mengabulkan permohonan hamba, sebab doa orang benar besar kuasanya, doa yang diurapi adalah berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, dengarkanlah apa yang diperkatakan oleh hamba, sebab hamba adalah hanya alat dan media untuk menyampaikan kepada Allah apa yang menjadi permohonan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi haleluya. Tuhan, ku percaya Tuhan, ya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa,
Haleluya. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, shalom. Apa kabar? Kiranya malam ini adalah malam yang membawa sukacita, malam yang membawa berkat bagi kita semua. Sebentar lagi Bapak Pendeta akan mendoakan pergumulan-pergumulan saudara. Saya tahu, saya mengerti bahwa saudara sedang menanti-nantikan kapan ada ibadah live kesembuhan dan kelepasan. Namun sebelumnya Pak Pendeta memohon maaf atas sebesar-besarnya, sebab Bapak Pendeta ada banyak ditemui tamu-tamu umat-umat Tuhan yang membutuhkan doa secara langsung, doa secara tatap muka, ya, sehingga membuat Bapak Pendeta agak sedikit terkendala untuk melayani umat-umat Tuhan yang rindu secara live streaming. Jadi sebelumnya saya meminta maaf sebab ada banyak sekali umat-umat Tuhan yang menghubungi Bapak Pendeta. Mereka menanti-nantikan ibadah kesembuhan sebab ada banyak yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Dan malam ini Bapak Pendeta juga akan mengambil kesempatan buat umat-umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini, walaupun secara mendadak, tapi Bapak Pendeta akan selalu berpartisipasi untuk mendoakan. Dan nanti saya akan sebut namanya, saya akan nanti bacakan kepada Bapak di surga apa yang menjadi pergumulan. Oleh sebab itu, tinggalkan apa yang menjadi pesan, tinggalkan apa yang menjadi permohonan doa. Bapak Pendeta akan siap membantu selalu di dalam doa, ya. Karena doa-doa yang telah diberkati, yang diurapi, itu besar kuasanya. Satu hal yang saya bagikan kepada saudara pada malam ini adalah kalau kita mau berdoa, maka haruslah kita pastikan doa itu sampai di hadapan Tuhan. Ada banyak orang berdoa tapi doanya adalah hanya sebatas kata-kata. Nah, perlu kita tahu bahwa kalau kita ingin memastikan bahwa doa itu telah sampai di hadapan Tuhan, maka pertama langkah yang harus kita lakukan adalah mengambil waktu yang seperti saat teduh, ya. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Seperti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, kalau kita mau berdoa, mari kita siapkan untuk pergi kita ke kamar doa. Nah, kita sediakan hati kita kepada Tuhan, kita beri hati kita kepada Tuhan, dan lalu jangan langsung berdoa. Artinya begini, kalau ingin kita supaya doa kita sampai, kita pastikan sampai di hadapan Tuhan, pertama dulu adalah alunkan pujian di hadapan Tuhan. Alunkan pujian. Itu ya, dengar baik-baik ya. Nah, alunkan dulu pujian. Seperti contohnya ada pujian Ku sembah kudus, atau ada banyak pujian lainnya seperti Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Nah, dengarkan ya. Jadi sebelum kita berdoa, pertama kita harus masuk dulu di dalam hadiratnya Tuhan. Contohnya begini. Ini contohnya adalah hadirat Tuhan. Ini ya, ini contohnya hadirat Tuhan. Di sini ada hadirat Tuhan. Tuh ya, hadirat Tuhan itu adalah ruang Maha Kudus. Nih ya, perhatikan ya, ini ruang Maha Kudus Allah di sini. Dan kita ada di bawah. Nah, kita ada di bawah. Kalau kita mau datang di ruang Maha Kudus ini, maka kita harus mempersiapkan diri. Kita harus berada di tempat yang hening. Lalu, kalau kita sudah berada di sini, nah, satu hal yang harus kita ketahui bahwa kita tidak langsung melompat di sini, kita tidak langsung secepat ini datang ke sini. Nah, jadi caranya bagaimana? Saya mau memberitahukan kepada kita bahwa kalau kita mau ke hadirat Tuhan di sini, maka kita harus masuk lewat penyembahan. Seperti yang Bapak Pendeta ajarkan, bernyanyi dulu, sembah Tuhan dulu, sembah Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus
dengan darah anak domba. Nah, jadi lagu itu, penyembahan itu yang membawa roh kita kepada Tuhan. Itu ya, lagu itu bagaikan seperti jalan yang mengantar doa kita. Itu ya, bisa dimengerti kan? Sekali lagi Bapak Pendeta akan berikan pemahaman supaya dapat bisa saudara selalu berdoa dan diberkati dan didengarkan oleh Tuhan. Ini adalah poros hadirat Tuhan. Nih ya, poros hadirat Tuhan ini adalah ruang Maha Kudus. Kita ada di bawah sebagai manusia. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, maka tentunya kita tidak bisa secepat ini masuk ke sini. Tidak secepat ini. Tapi ada langkah yang harus kita lalui, yang harus kita jalani kalau kita mau memastikan doa itu sampai. Pertama-tama haruslah awali dengan pujian penyembahan. Itu ya, sembah Tuhan dulu, lakukan. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku menyembahmu. Nah, semakin ada lagu, semakin ada pujian, maka roh kita, hati kita terbuka dan kita berjalan, dan hingga kita sampai di poros ini. Itu ya, kita sampai di poros hadirat Tuhan. Jadi kamu sendiri yang akan merasakannya, apakah kamu sudah sampai di poros hadirat atau tidak. Saya memberitahukan bahwa tanda-tanda kalau kita mau kalau kita sudah sampai di poros hadirat Tuhan, terkadang kita gemetar, itu ya. Terkadang kita merasakan sesuatu hawa damai sejahtera lah, hawa damai sejahtera, ada sukacita. Terus tanda-tanda bahwa orang itu telah sampai di hadirat Tuhan adalah hatinya itu terbuka untuk Tuhan. Itu ya, bahkan air matanya pun tak tertahan mengalir. Air matanya pun menangis, dia menangis di hadapan Tuhan. Nah, kalau kamu sudah memastikan kamu ada di dalam poros hadirat Tuhan dengan tanda-tanda itu, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan hatimu dibuka, dan ada banyak lagi, itu ya, maka barulah saudara sampaikan apa yang menjadi permohonan doa. Itu dia. Maka barulah. Jadi jangan duluan melangkah untuk berdoa, karena yang diinginkan Tuhan itu adalah pujian dan penyembahan. Oh, Tuhan bukan gila-gila untuk dihormati, gila-gila untuk disembah, tidak. Tapi kita juga adalah sebagai ciptaan ya, sebagai ciptaan haruslah juga kita menyanjung yang menciptakan kita. Nah, ini saya mau beritahukan kepada kita, ini rahasia Bapak Pendeta. Itu ya, rahasia Bapak Pendeta saya mau bagikan kepada saudaraku yang terkasih. Baru saya sampaikan permohonan doa saya, apa yang saya minta, apa yang saya cari. Kalau saya mau mengetuk, saya dulu harus masuk dulu ke dalam hadirat Tuhan dulu. Baru nanti mintakan. Kalau kita tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka nanti doa itu menyasar. Saya pastikan kepadamu, saya adalah hamba yang telah diurapi oleh Tuhan. Dan bukan berarti saya puji-puji diri, bukan. Tapi itulah yang memberi bukti bahwa apa yang saya kerjakan adalah yang memberi bukti bahwa yang dikerjakan di dalam pelayanan ini adalah pekerjaan yang dapat dilihat, dirasakan. Itulah yang memberi bukti. Nah, jadi ini saya mau katakan kepada kita bahwasanya kalau kita berdoa, langsung berdoa tanpa basa-basi kepada Tuhan, tanpa menyembah Tuhan, tanpa memuliakan Tuhan, maka doa itu akan menyasar. Saya pastikan kepadamu itu. Ya. Nah, kenapa ini saya katakan kepada kita bahwa doa itu hanya bisa sampai kalau hati kita tenang. Tuh. Kalau berdoa si Rasul Paulus, dia berkata bahwasanya ia pun merasakan hadirat yang benar-benar luar biasa, dan sampai ia dibawa ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dan sampai pun air matanya itu bukan lagi air mata yang putih, bahkan bercucuran darah begitu. Nah, artinya barulah sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan kalau saudara sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Saya mau berbagi kepada kita bahwasanya kalau kita mau mengambil waktu untuk berdoa secara khusus kepada Tuhan, ambillah waktumu, bukan waktu yang tergesa-gesa, melainkan cari waktu yang nyaman, yang ada damai sejahtera tanpa memikirkan duniawi.
kamu coba ambil waktu untuk berdoa, berpuasa selama 1 hari lamanya. 1 hari. Kalau saudara berhasil, ya, saya pastikan kepada saudara mujizat itu nyata. Nah, Bapak Pendeta sering melakukannya. Karena tanpa kuasa, Bapak Pendeta tidak bisa melayani, Bapak Pendeta tidak bisa mengusir setan, Bapak Pendeta tidak bisa melakukan penyembuhan. Ini saya mau terus terang kepadamu semuanya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, ambil waktu dalam 1 hari, berdoa secara tenang kepada Tuhan. Itu ya. Nah, bagi dalam 24 jam itu, usahakan kamu berdoa sebanyak 7 kali. 7 kali saya katakan kepadamu. Ya, dan bahkan juga ada yang sudah melakukannya di di dalam perjanjian lama seperti Daud tuh ya. Kalau Daniel itu kan dia berdoa sebanyak 3 kali. Tapi kalau saudara mau ada di peros hadirat Tuhan, kalau saudara ingin merasakan mujizat yang luar biasa, saya sarankan saudaraku untuk mengambil waktu berdoa dalam 1 hari saja sebanyak 7 kali. Ambil waktu untuk berdoa. Percayalah bahwa mujizat itu akan dinyatakan dalam hidupmu. Bagi waktunya. Dalam 1 hari kan ada 24 jam. Itu ya, berarti 24 bagi 7. Jadi mungkin sekitar kurang lebih dari 3 jam berdoa. Oke, itu ya, dengarkan ya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi permohonanmu, sampaikan di situ. Ingat bahwasanya jangan duluan melangkah untuk meminta. Tapi pertama-tama dulu adalah kita datang di hadapan Tuhan dengan melakukan penyembahan. Sudah ya? Oke, barulah nanti mintakan kepada Tuhan. Dah, saya beritahukan lagi rahasia-rahasia itu. Kalau kita mau berdoa, kalau kita mau doa kita diberkati, kalau kita mau pergumulan kita diproses oleh Tuhan, maka begini caranya. Ambil waktu untuk berdoa, dan berdoa itu jangan suka duduk di atas kursi. Jangan ya. Ini saya mau katakan kepada kita. Jangan doanya di atas kursi. Jadi jangan hanya lipat tangan, jangan hanya begini, jangan apalagi kalau orang kan banyak orang kalau berdoa sambil tidur kan. Bukan begitu. Jadi kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, usahakan saudara berlutut. Itu ya, berlutut. Nah, itu dia ya, itu langkah pertama, berlutut. Dan sampai pun keningmu ini mencium lantai, itu berlutut. Itu adalah tanda sebagai kita memohon kepada Tuhan. Tuh, kita benar-benar berlutut di hadapan Tuhan, sambil menangis, sambil menceritakan semua kepada Tuhan. Itu ya, ini saya sampaikan kepada kita. Jangan lupa ya, berlutut di hadapan Tuhan. Nah itu ya. Nah, kedua adalah berlutut sambil mengangkat tangan. Coba berlutut kan dan mengangkat tangan seperti begini. Mengangkat tangan, bisa menengadah ke langit, bisa juga kepalanya bisa tunduk ke bawah dan mengangkat tangan sambil berlutut. Bayangkan kalau ada seseorang yang datang di hadapanmu kan mungkin meminta bantuan, meminta permohonan, atau dia memohon maaf kepadamu. Bayangkan kalau ia datang kepadamu dengan berlutut, ia mengangkat tangan, ia tunduk di hadapanmu. Pastikan hatimu itu ya ada hati kecil yang merasa kasihan sekali kan. Nah gitu. Jadi itu ya, itu kedua. Ini yang disukai oleh Tuhan loh. Makanya nanti pergumulan itu sampai di hadapan Tuhan. Itu ya, pertama berlutut. Usahakan kening itu sampai ke bawah, meminta kepada Tuhan. Kedua berlutut dan angkat tangan kepada Tuhan. Ketiga yang diinginkan oleh Tuhan adalah menari seperti di dalam firman Tuhan yang sering dilakukan oleh Daud. Ku kan menari seperti Daud menari. Nah, jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan, menari. Itu ya, menari di hadapan Tuhan. Nah, itu kesukaan Tuhan. Tuhan itu bukan gila-gila untuk dipuji. Tuhan itu bukan gila-gila untuk disembah. Tapi kita harus sadar bahwa kita ini adalah yang diciptakan. Kita tidak lebih besar dari yang menciptakan kita. Kalau kita mau menari untuk Tuhan, Tuhan senang loh sekali. Tuhan itu begitu sukacita melihat anak-anaknya itu menari di hadapannya. Nah, itu saya mau katakan kepada kita, berbagi kepada kita semua.
Nah, ada lagi yang sering dilakukan oleh Bapak Pendeta adalah kalau saya meminta kepada Tuhan, dengarkan, bahwa saya itu, dari bahkan lebih sakit ya kalau saya berlutut di hadapan Tuhan. Tapi saya sepertinya merayap di hadapan Tuhan. Sepertinya begini. Jadi kaki saya seperti tidur itu, tapi saya telentang, tuh ya. Saya berdoa kepada Tuhan, sampai dari kening ini sampai kaki Pak Pendeta itu mencium lantai, meminta benar-benar kepada Tuhan. Saya tidur di hadapan Tuhan, tapi jangan ketiduran ya. Jangan ketiduran gitu. Saya mau berbagi kepada kita. Nah, di sanalah kamu sampaikan kepada Tuhan. Di sana. Itu. Kalau Daud, kenapa dia disukai oleh Tuhan? Kenapa pelanggarannya dihapuskan oleh Tuhan? Nah itu. Apa sih yang membuat Tuhan begitu tertarik kepada Daud? Karena Daud itu adalah suka ia memuji memuliakan Tuhan. Mulutnya itu tidak perkataan itu tidak dia lontarkan sesuatu kata yang sia-sia. Tapi coba Daud, dia itu kalau ia memperkatakan sesuatu perkataan, maka ia selalu menyanjung Tuhan, memuliakan Tuhan selalu. Coba kan kita baca itu di Mazmur. Nah, bagaimana kata-katanya semua? Kata-katanya semua. Nah, ia merangkai puisi di hadapan Tuhan. Ia mengutarakan semua isi hatinya kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Begitu juga kita loh. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan hanya pintar buat puisi untuk dia. Nah, itu dia, oke ya. Jangan hanya pintar buat puisi untuk mama papa. Jangan hanya pintar buat puisi untuk pasangan, tapi cobalah kamu juga buat puisi untuk Tuhan, begitu. Kan lebih romantis kan? Haleluya, amin ya. Coba belajar untuk buat puisi. Contohnya begini. Oh Tuhan, tanpamu aku tidak bisa. Oh Tuhan, aku membutuhkan pertolonganmu. Catat di dalam satu bukumu. Dan jadikan itu sebagai doamu setiap hari. Jadikan itu sebagai alunan lagu di hadapan Tuhan. Mari belajar saudaraku. Mari belajar. Bapak Pendeta ini sering melakukannya. Jadi saya rangkai untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada lagu penyembahan ada seperti begini. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan butir demu. Nah itu saya sudah lupa ya. Jadi begini, bahwasanya kalau kita ingin memastikan doa-doa kita yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, pertama-pertama masuk dulu lewat pujian penyembahan. Setelah penyembahan barulah mintakan kepada Tuhan. Itu ya, baru mintakan. Jangan duluan melangkah dulu. Langkah dulu, langkah pertama, baru menuju kedua, tangga ketiga dan selanjutnya lewat penyembahan ya, amin. Nah, kalau mau menyembah Tuhan berlutut, jangan suka bermalas-malasan, jangan suka duduk di kursi lalu begini. Jangan. Kalau kita mau meminta sesuatu, melainkan berlutut, harus kita pastikan kening kita sampai mencium tanah dan sambil kita berlutut. Menangis pun adalah itu karena kerinduan kita di hadapan Tuhan. Lalu mengangkat tangan di hadapan Tuhan, menengadah ke langit, merunduk ke bawah boleh. Dan boleh juga berdoa sambil dengan melakukan cara apa sajalah. Ya, yang penting kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sudah berbagi dengan saudaraku dan kiranya ini membuka hati saudara. Inilah rahasia Bapak Pendeta selama ini saya katakan kepadamu bahwa ini yang Bapak Pendeta lakukan. Pergumulan-pergumulan ini saya sampaikan di hadapan Tuhan walaupun agak lama sedikit karena membutuhkan waktu yang agak lama. Begitu banyak pesan, sudah ratusan bahkan sudah ribuan pesan-pesan masuk dan saya bawa kepada Tuhan secara antrian ya, secara antrian. Oke saudaraku, saya menyapa kita semua yang sudah ada di sini. Adalah dari tadi saya memperhatikan Ibu Eti Hia. Ya, salam Ibu Eti. Dari tadi saya melihat Ibu tidak mau untuk kemana-mana. Ibu sudah diberkati Tuhan. Saya berdoa dan pendoa saya akan nanti memindahkan pesan Ibu Eti dan akan Bapak Pendeta doakan ya. Oke.
begitu juga dengan Destin Indah ya. Destin Indah, Tuhan memberkati. Salam Pak, tolong doakan kakak saya yang bernama Ina Suci. Baik Ibu, Bapak Pendeta nanti akan mendoakan ya. Begitu juga dengan Pak Fauzi Duhu, Rizka, Sosanolo Zalukum. Ya, pesan-pesan saudara akan ditampung, akan dimasukkan ke dalam satu daftar doa dan akan didoakan. Yohanes Nenggolan, ya, mohon dukungan doa dalam kasih mula-mula. Dalam kasih mula, dalam melayani Tuhan, supaya dipulihkan kembali, amin. Nanti Bapak Pendeta akan mendoakan ya. Ya, begitu juga dengan Deviana. Salam Pak Pendeta, ya ononiha. Salam ononiha, ya ahu. Oke, ya ahu ya. Doakan saya Pak, sekarang aku sedang ada penyakit di bagian perut. Sepertinya penyakit ini berbeda sekali. Aku rasakan nggak penyakit biasanya ya. Oke, amin Ibu Eti, amin. Oke, ya saya nanti akan doakan ya. Yuli Darwati Zai, saya akan doakan nanti. Afdonidar Zaluhu, salam. Ibu Yuniawati Duha GE yang telah membagikan. Salam Ibu, terima kasih. Saya akan mendoakan nanti ya. Mohon dukungan doa Bapak Pendeta, semoga keluarga kami selalu di bawah lindungan Tuhan. Amin Ibu. Begitu juga dengan Wiman Kristiani, Tuhan memberkati. Saya akan mendoakan Anna, dan begitu juga dengan Jesse, begitu juga dengan Cila, Meli, Frisda Sitopu, Tia. Oke, amin. Tia, salam Bapak Pendeta, mohon doa. Kami sudah lama menikah, belum ada keturunan. Mohon doanya Pak Pendeta. Nama istri Natiana Halawa, nama suami Rusdi. Kami tinggal di Papua, mohon doanya. Oke, baik Ibu Tia, akan segera didoakan sebentar lagi ya. Sebelum matahari terbit, ini sudah didoakan ya. Oke, begitu juga dengan Septinar Warumu ya. Oke, ya, salam Pak Pendeta, tolong doakan saya dalam keadaan sakit batuk dan sesak nafas ya. Amin. Bapak Pendeta akan mendoakan, begitu juga dengan Supriyali Zatule. Oke, Yan Daniel, salam Pak Pendeta, saya dari NTT. Salam saudaraku Yan, salam dari Gunung Stolinia, Sumatera Utara ya. Amin, haleluya. Destina, begitu juga dengan Ibu Ina Steviani Zibua. Oke, salam semuanya, salam. Cahaya Berasi, ya. Cahaya, salam Pak Gem. Ya, salam Ibu, salam. Salam Pak Gem, saya minta didoakan karena ada pergumulan saya supaya saya tetap dijauhkan dari mara bahaya. Amin Ibu, sampai jumpa besok ya di ibadah ya. Amin. Flori, saya akan mendoakan nanti ya. Salam dari Gunung Solinias ya. Oke, Flori, Wesia, salam untuk keluarga di sana. Sudirman, ya salam Pak Pendeta, salam Pak Sudirman. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang, memberkati keluarga. Bapak Pendeta nanti akan mendoakan ya. Oke, Susanti ya. Mohon doa Pak Pendeta, proses bersalin lancar dan normal dan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh saya sembuh. Baik saudaraku, Bapak Pendeta nanti akan mendoakan semua. Oke, Nurmine Warubung, Meliani Lydia, dan Lina Panjaitan, dan ada banyak sekalian. Naomi Tampu Mulon, Pak Pendeta, bahwa saya ada rencana hari Senin atau hari Selasa ke rumah sakit mau check up ya. Saya alami selama ini terasa sakit bagian perut. Baik Ibu, Bapak Pendeta akan mendoakan. Oke saudaraku yang terkasih, ini sudah pada menjelang jam 10:30. Bapak Pendeta juga akan sebentar lagi berdoa karena mau jam 12 Bapak Pendeta akan membawa pergumulan ini. Pesan ini akan segera dipindahkan di dalam daftar doa dan akan dibawa di dalam doa. Tinggalkan apa yang menjadi pesanmu, walaupun saya belum sapa satu persatu, tapi saya percaya bahwa Tuhan memberkati semua saudaraku, amin ya. Begitu juga doakan Pak Pendeta akan melayani ke luar daerah, ke Jakarta. Dan saya berharap kita semua nanti dapat bisa bertemu di sana secara live streaming. Bapak Pendeta nanti akan mengadakan ibadah live kesembuhan begitu tiba di sana. Ya, ada seseorang yang mengundang Bapak Pendeta dan Roh Kudus juga berfirman untuk saya datang ke sana untuk mendoakan yang membutuhkan. Nanti kita akan jadwalkan doa kesembuhan pada minggu yang akan datang. Nanti setibanya Bapak Pendeta sudah di Jakarta, nanti Bapak Pendeta akan layani semua umat-umat Tuhan secara doa live streaming. Tinggal nanti disediakan air yang membutuhkan, yang sakit. Begitu juga yang membutuhkan minyak untuk didoakan. Maka tinggal nanti disediakan, bukan sekarang ya, maaf ya, bukan sekarang.
melainkan minggu depan ada banyak sekali mukjizat yang sudah dinyatakan Tuhan, yang sudah didoakan, mereka sudah bersaksi, dan itu bukan karena saya, itu karena kuasa Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup saudara-saudara, itulah yang menyembuhkan. Demikian saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Mohon maaf sekali saya tidak bisa menyebut satu persatu nama-namanya, dan Bapak Pendeta nanti akan mendoakan, dan pesan ini akan dipindahkan sebentar lagi ke dalam ruang Maha Kudus Allah nanti. Haleluya. Demikian kita akan bernyanyi. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Salom Ibu Nidar Lauli, salom. Niat Zai, salom. Zulfan, salom. Miska, salom. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Tuhan. Masuk dengan hati tulus, Bapa yang Maha Kuasa. Saudaraku, sebelum kita akhiri, Bapak Pendeta akan berdoa untuk saudara-saudara. Ulurkan tangan di depan kamera. Saudara akan menerima berkat malam ini. Ulurkan tangan di depan kamera. Ulurkan tangan, Bapak Pendeta akan mendoakan dari sini. Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu berdoa kepadamu ya Bapa, sebab hamba telah menyampaikan kepada mereka sesuatu yang sangat berharga adalah firman-Mu, untuk supaya mereka mengetahui bahwa setiap doa itu haruslah disampaikan kepada Tuhan lewat penyembahan, dan haruslah setiap mereka yang memohon terlebih dahulu tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Aku sudah sampaikan kepada mereka dan hamba telah berbagi, dan kiranya mereka diberkati, kiranya mereka diberi kesehatan, dan kiranya mereka mendapatkan umur yang panjang. Berkatilah mereka, berkatilah mereka. Katakan amin saudaraku, amin, 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 amin. Berkatilah mereka, berikanlah kepada mereka kesehatan, berikanlah kepada mereka umur yang panjang. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan tangan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka. Dan apa yang menjadi pergumulan Tuhan, Engkau yang campur tangan kepada mereka. Di dalam nama Yesus, saudara yang sedang mengelurkan tangan di depan kamera ini, saya berkati engkau atas nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus. Terimalah berkat itu dalam nama Yesus. Terimalah berkat seperti apa yang saya perkatakan itu. Terimalah berkat seperti apa yang saya ucapkan itu. Dan katakan amin. Katakan amin. Terimalah berkat yang saya perkatakan. Terimalah berkat yang saya ucapkan di dalam hidupmu. Terimalah kesehatan. Terimalah umur panjang. Terimalah kesembuhan. Terimalah berkat lewat pekerjaan tanganmu. Terimalah berkat di dalam keturunanmu. Bagi yang tidak mempunyai keturunan, terimalah berkat keturunan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara diberkati pada malam ini. Dan terimalah aliran-aliran berkat melalui tangan hamba Tuhan. Terimalah uluran tangan Tuhan melalui doa ini. Di dalam nama Yesus saudara diberkati. Di dalam nama Yesus saudara diberkati. Di dalam nama Yesus saudara disembuhkan. Saudara dipulihkan. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Siapkan musiknya. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat-berkat Tuhan.
Haleluya, haleluya, amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam saudara, selamat malam, selamat mempersiapkan diri pada hari esok yang telah diberkati Tuhan. Minggu depan kita akan laksanakan ibadah kesembuhan, ibadah mujizat, ibadah pelepasan. Minggu depan Bapak Pendeta akan memberitahukan melalui papan informasi Facebook dan begitu juga dengan WhatsApp. Karena Bapak Pendeta dalam hari-hari ini ada banyak sekali ditemui oleh tamu-tamu secara tatap muka. Dan Bapak Pendeta berjanji bahwa minggu depan saya akan layani umat-umat Tuhan semua. Dan semua pesan-pesan yang baru masuk tema budi, ya saya akan mendoakan. Dan itu semua akan disampaikan kepada Tuhan. Karena doa yang kita sampaikan tetap sampai di hadapan Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati, selamat bermalam minggu. Jangan lupa beribadah besok ya.